Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haisar Aslam Sipahutar. Di sini saya akan berusaha menjabarkan sedikit banyaknya tentang mengenal imam madhab ibadah semakin mantap. Jadi di sini yang perlu kita ambil sebagai kata kunci adalah imam madhab. Nah, jadi di sini kita akan membahas sedikit tentang madhab. Nah, apa sih itu madhab? Apa definisinya atau apa sih pengertian dari madhab itu sendiri? Nah, madhab itu sendiri merupakan sebuah kata dari bahasa Arab yang berarti aliran atau haluan. Atau dalam kamus bahasa Arab lainnya, bahwasanya madhab itu diartikan jalan. Nah, di sini ada beberapa pengertian yang telah terlampir, ada empat definisi. Yang pertama, madhab itu adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua, bahwasanya madhab itu fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa. Nah, yang ketiga, madhab itu adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah. Lalu yang terakhir, bahwasan madhab itu adalah interpretasi dan praktik teologis atau hukum yang berbeda yang dianut oleh umat Islam. Nah, itu sedikit tentang pengertian atau definisi madhab. Lalu yang kedua, timbullah sebuah pertanyaan, alasan kenapa kita harus bermadhab. Nah, apa sih pentingnya bermadhab itu? Nah, bermadhab ini sangat penting karena itu tadi kembali kepada definisi bahwasanya madhab itu adalah cara atau jalan. Ibarat kata ada tiga simpang, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, satu ke tengah, dan ada tiga orang. Tentunya tiga-tiga orang ini mempunyai cara atau jalannya masing-masing. Yang si A pastinya milih jalan ke kanan, yang si B memilih jalan ke kiri, dan yang si C dia lebih memilih jalan ke tengah. Nah, itu alasan sederhana bahwasanya pentingnya bermadhab adalah untuk bagaimana kita beribadah, kita mempunyai dalil, kita mempunyai acuan atau namanya istilahnya dalam bahasa Arab itu manhaj. Kita ada eh, sebuah cara dan contoh kita beribadah itu ada sesuai dengan imam-imam yang telah mencontohkan. Seperti halnya sholat. Nah, di dalam sholat ada yang eh, mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, ada yang tidak. Nah, di dalam fikih itu dibahas tentang madhab-madhab itu. Nah, seperti juga membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah itu ada dalam madhab itu yang membaca basmalah secara jahar atau secara jelas, dan ada yang juga membaca basmalah secara sir atau tersembunyi. Ya, misalnya dalam madhab Syafi'i itu tentu dibaca jelas, sedangkan Imam Hambali dibaca sir atau tersembunyi. Nah, itu dia mengapa kita perlu dan penting bermadhab agar kita mempunyai cara kita tersendiri yang sudah dicontohkan oleh imam-imam mujtahid atau imam-imam fikih. Dan pada dasarnya bahwasanya imam mujtahid atau imam fikih yang terpopuler atau yang sangat masyhur itu ada empat. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, dan yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Hambali. Nah, yang pertama Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi eh, tidak perlu saya jabarkan lagi panjang lebar lagi tentang lahirnya di mana karena sudah tertera di dalam slide PowerPoint saya.
Dan di sini saya akan menjelaskan bahwasanya Imam Hanafi ini lebih cenderung di manakah letak strategis madhab ini. Nah, ternyata Imam madhab Hanafi ini lebih banyaknya di bagian Asia Tengah dan Asia Selatan. Misalnya saja seperti di India, di Pakistan, Afghanistan, dan di bagian Asia Selatan tentunya itu lebih cenderung memakai atau menganut imam madhab Hanafi, atau juga ada di Palestina. Cuma di Palestina ada Hanafi, ada Hanafiyah dan juga ada Syafi'iyah. Dan juga di bagian Mesir ada juga yang bermadhab Hanafiyah. Tapi lebih mayoritas, lebih dominan bahwasanya madhab Hanafi ini ada di sekitar Asia Selatan, India, Pakistan, Afghanistan, dan juga di tempat-tempat Asia Selatan lainnya. Lalu yang kedua, Imam Maliki. Imam Maliki letak strategis atau penganut yang lebih banyak yang menganut madhab Imam Maliki ini tepatnya berada di bagian Afrika seperti Tunisia, Sudan, Maroko, dan juga eh, Afrika Utara lainnya yang dimana itu mayoritas madhab Maliki seperti juga di ya Maroko tempat UAS kuliah dulu ya kan S2 dulu juga di Sudan, Tunisia, eh, dan tempat-tempat Afrika lainnya yang mereka bermadhab Maliki dan ini adalah madhab yang juga terpopuler di dalam kalangan imam-imam fikih lainnya. Lalu yang ketiga, Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini tentu kita sudah tidak asing lagi, terutama kita yang ada berada di negara Republik Indonesia. Karena mayoritasnya Imam Syafi'i ini ada berasal dari Asia Tenggara juga. Nah, jadi mayoritas Imam Syafi'i itu penganutnya ada di Indonesia, terutama Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan ASEAN-ASEAN lainnya. Dan terakhir ada madhab Hanbali. Nah, madhab Hanbali ini dia lebih dominan atau lebih mayoritas pengadutnya ini adalah di Jazirah Arab. Misalnya seperti di Makkah, Madinah, dan di Padang Pasir lah istilahnya. Jadi madhab Hanbali ini lebih mayoritasnya di sana, di Makkah, Madinah, dan juga Arab Saudi sekitarnya. Nah, jadi itu dia empat, empat imam madhab yang masih populer saat ini. Kenapa hanya ada empat madhab ini yang masih populer untuk saat ini? Sebenarnya imam madhab itu ada banyak. Nah, cuman yang bertahan dan masih masyhur dan masih banyak pengikutnya, penganutnya adalah empat madhab ini. Mengapa demikian? Karena imam madhab yang empat ini, mulai dari imamnya sendiri, imam madhabnya, sampai juga regenerasinya itu mengajar atau juga mengarang kitab. Jadi itulah mengapa imam-imam yang empat ini adalah imam yang masih populer di kalangan fikih, di sektor ilmu bidang fikih. Karena imam-imam ini mempunyai karya dan juga murid-muridnya atau santri-santrinya itu menyusun-nyusun kitab dan mengarang-arang kitab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi demikianlah isi penyampaian saya atau penjabaran saya tentang Imam Madhab ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.